dalam bentuk dagelan. Inilah calon-calon pemimpin kita. Apakah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang kelak ketika berpidato membuat lelucon dulu? Apalagi kalau dia harus berpidato di level-level dunia. Ya, apakah itu di KTT tingkat ASEAN. Masih ingat ya dengan debat Cawapres pada tanggal 21 Januari yang lalu. Belum lama, masih ingat tentunya, yaitu tentang gimmick luar biasa. Baik calon presiden nomor urut 3, nomor urut 2, ada gimmicknya. Nah, itu semua menjadi pancingan. Yang menjadi heran saya, debat Cawapres Presiden ini kan sebetulnya debat tingkat elit. Bahkan boleh dikatakan tingkat dunia. Mengapa begitu? Karena yang melihat bukan warga Indonesia saja, ada warga dunia yang ikut melihat, mengikuti perkembangan apa yang menjadi visi, misi, dan program kerjanya. Nah, dari situlah orang-orang di level dunia sana akan melihat bahwa kelak Indonesia akan seperti ini loh selama 5 tahun ke depan. Ya. Tapi kalau kita melihat debat yang dilakukan kemarin, kok rupanya debatnya bukan debat yang berkaitan dengan esensi dari sebuah program, dari sebuah misi, dari sebuah apalagi visinya, ya, tidak tampak. Saya mengikuti pada sesi yang pertama itu kan tentang visi, misi, dan program. Itu sama sekali tidak terlihat tentang ketiga hal, program, visi, dan misi. Ya, tiba-tiba serangan. Nah, dari debat-debat presiden dan wakil presiden ini, tentu ada yang sangat luar biasa di antara debater-debater itu. Siapa yang menjadi top trendingnya? Menurut saya, yaitu calon presiden dari nomor urut 2. Luar biasa, ya, anak muda, dia dapat menyampaikan gagasan-gagasan, data-data secara runut. Ya, hanya sayang dalam 2 kali debatnya kok ada serangan-serangan yang sifatnya pribadi. Malahan Sang Presiden Republik Indonesia sendiri setelah melihat debat 1, 2, 3, sebetulnya juga berharap tidak ada serangan yang sifatnya personal. Tapi yang kemarin serangan personal. Dan lucunya lagi, menurut saya sih debat yang ke-4 kemarin, tanggal 21 itu, boleh dikatakan debatnya merupakan debat lelucon, debatnya dalam bentuk dagelan, ya, supaya orang tertarik, tertawa, tetapi justru tidak membuat orang tertawa. Jadi dagelannya boleh dikatakan gagal. Ada gayanya si film yang sudah lama sekali, Manusia Kera, siapa ya itu namanya? Ingat nggak di antara kita ini? Sun Gukong ya, yang gini-gini mencari apa itu dulu. Ya, dia akan mencari kitab kalau tidak salah. Nah, ini kok mencari jawaban. Jawaban itu kan ya ada di buku, ada di contekan, atau spontanitas yang ada di dalam pikiran. Nah, itu pun juga dijawab oleh
lawan debatnya yang juga menirukan gayanya. Wah, ini kan betul-betul debat yang luar biasa. Ya. Jadi kalau begitu isi esensi yang paling utama sebetulnya di dagelannya atau di isi debatnya. Ya, boleh dikatakan ada yang berhubungan dengan debatnya, esensi dari debat itu, tetapi juga ada yang dalam bentuk dagelan. Inilah calon-calon pemimpin kita. Apakah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang kelak ketika berpidato membuat lelucon dulu? Apalagi kalau dia harus berpidato di level-level dunia. Ya, apakah itu di KTT tingkat ASEAN, ya, tingkat Asia, tingkat dunia, akan membuat seperti itu. Ya. Kecuali dia melucu dengan kata-kata yang dapat menarik, yang lebih kita kenal dengan joke, gitu. Nah, dengan demikian kita akan dapat mengetahui secara persis apa itu. Entah itu karakter, entah itu memang salah dari para pendampingnya yang akan menjadi menanti juru bicara setelah dia terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ataukah memang itu karakter dari pribadi calon presiden dan presidennya. Nah, kalau itu menjadi karakternya, wah, akan menjadi bahan itu. Bahan apa? Tentu bahan ya tertawaan, bisa menjadi ejekan, kecuali ejekannya berisi berkenaan dengan esensi apa yang dikemukakan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi argumen, apa yang menjadi deskripsinya, gitu. Nah, jadi memang paslon cawapres nomor 2 itu sejak dari awal boleh dikatakan sangat-sangat trending dibanding cawapres dari duanya. Ya, mulai dari dinyatakan lolos dari MK, 2 hari berikutnya langsung didukung oleh Partai Golkar, dan waktu itu terus-menerus ramai sekali membicarakan tentang pribadi cawapres nomor 2 ini. Di debat pertama, maksudnya debat cawapresnya yang pertama itu juga langsung menjadi perbincangan dengan pertanyaan yang sifatnya singkatan itu. Dan yang kemarin, yang kedua juga ada pertanyaan yang tanpa latar belakang gitu. Tiba-tiba apa yang dimaksud, ya, sehingga banyaklah orang berkomentar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu seperti pertanyaan anak sekolah kepada gurunya. Ya, kalau anak sekolah sih memang begitu. Nah, malahan gimiknya juga ada yang menyatakan kan di debat kemarin, calon wakil presiden yang menyatakan karena tidak berhubungan dengan esensi, apakah ini kita lulusan SMP, SD, SMA, atau malahan ijazah kita ini palsu. Loh, kan luar biasa sekali ini. Sampai ke situ perbincangannya. Kan di luar esensi. Jadi, ya gimana ya saya melihat calon-calon pemimpin kita. Oleh karena itu, kita mesti harus lebih bijak di dalam menentukan sikap pilihan nanti. Jangan sampai kita mendapat pemimpin yang ya kurang bisa menyampaikan gagasan dengan baik, dan setiap kali ditanya oleh masyarakat
Jawabnya, bisa lah nanti, sekarang masih sibuk. Nah, kan gaya pejabat kadang-kadang seperti itu, masuk mobil, diwawancara, langsung, oke ya nanti aja, pintu jendela ditutup. Nah, gitulah pesan dari saya, yaitu tentang calon presiden dan wakil presiden kita ini, yang betul-betul sangat luar biasa. Kiranya nanti yang terpilih oleh rakyat betul-betul dapat mengangkat derajat bangsa dan negara Indonesia. Karena di sana juga ada janji-janji untuk memberantas korupsi, membuka lapangan pekerjaan hingga untuk jutaan manusia. Nah, ini kan luar biasa. Padahal sejak zaman dulu sampai sekarang pun mencari pekerjaan itu tidak mudah karena memang lapangan pekerjaannya masih sangat terbatas. Oke ya, sampai di sini kita akan bertemu pada sesi yang lainnya.